Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amaddana bi asrari wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami nafaqatil aqarib. Fasal atau pembahasan di dalam menjelaskan hukum-hukum nafaqatil aqarib, hukum-hukum menafkahi kerabat atau keluarga ya, menafkahi keluarga. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di sebagian redaksi, tulisan redaksi, salinan redaksi, ta'khiru hadzal fasli 'anil ladzi ba'da, yaitu mengakhirkan pembahasan ini 'anil ladzi ba'da, dari pembahasan setelahnya. Di sebagian tulisan ya, sebagian redaksi begitu. Pembahasan setelahnya pembahasan tentang hadhanah ataupun perawatannya. Siapa yang berhak merawat anak, siapa yang berhak, gitu kan, ketika istri dan suaminya bercerai dan seterusnya, pembahasan itu. Nah, nafaqatil aqarib ini, pembahasan nafkah terhadap keluarga, di sebagian redaksi terletak setelah pembahasan itu. Sekarang selanjutnya, wan nafaqatu ma'khudatun minal infaq. Kalimat nafkah itu diambil dari kata infak. Kalimat nafkah itu diambil dari kata infak. Apa arti infak? Wahwa, dan infak, al-ikhraju adalah ikhraj, mengeluarkan harta, mengeluarkan sesuatu. Infak namanya secara bahasa. Wala yusta'malu illa fil khabar, fil khair ya. Dan wala yusta'malu, dan tidak digunakan illa fil khair, kecuali di dalam kebaikan. Infak itu tidaklah dikeluarkan atau digunakan kecuali dalam perkara baik. Kalau mengeluarkan sesuatu untuk perkara buruk, bukan infak namanya. Jadi kalau ada kalimat infak, berarti itu adalah perbuatan perkara baik gitu. Walin nafaqati asbabun salasatun, dan bagi infak atau nafkah, asbabun salasah, ada tiga sebab. Kenapa seseorang harus mengeluarkan hartanya atau memberikan nafkah? Apa sebabnya? Ada tiga. Yang pertama, al-qarabatuh, karena ikatan keluarga. Wa milkul yamin, yang kedua ikatan budak, milkul yamin, kepemilikan, namanya budak. Yang ketiga, wazaujiyatuh, ada ikatan perkawinan. Jadi dengan adanya tiga sebab ini, maka kemudian ditetapkannya nafkah untuk mereka. Wa dzakara al-musannifu as-sabab al-awwal fi qawlihi, dan musannif menyebutkan tentang sebab yang pertama fi qawlihi, di dalam perkataan beliau, wa nafaqatul umudaini fil ahli wajibatun lil walidain wal mauludin. Wa nafaqatul amudain, dan nafaqah dua pilar, minal ahli, dari keluarga, wajibatun, adalah wajib, lil walidain, bagi lil walidinah ya, bagi para orang tua, wal mauludin, dan para anak-anak atau keturunan. Dan maka nafkah al-amudain, nafkah dua pilar atau dua tiang daripada keluarga, itu wajib ya.
Apa nafaqatul mauludin, yakni lil walidin wal mauludin, bagi seorang tua, para orang tua wajib menafkahi anak-anaknya gitu, ataupun anak wajib menafkahi orang tuanya, tentu dengan adanya beberapa syarat nanti ya. Ai dzukurun kanu au inasan, baik itu laki-laki ataupun inas, ataupun wanita anaknya gitu ya, anaknya mereka itu laki-laki ataupun perempuan. Ittafaqu fid din aw ikhtalafu fi, baik mereka semua sama dalam hal agama atau aw ikhtalafu fi, atau berbeda dalam agama. Wajibatun ala auladim, wajib atas anak-anak mereka, wajib ya. Jadi ketika ini dua pilar yang tak bisa dipisahkan ya, tidak ada mantan ayah, mantan ibu, mantan anak, nggak ada kan. Jadi ketika suami istri atau sebuah keluarga mempunyai keturunan, maka dia wajib menafkahi mereka. Tentu nanti pembahasan lebih lanjutnya ada batasannya, sampai kapan sih orang tua wajib menafkahi anak gitu. Tentunya kewajiban itu sampai balik. Kalau sudah balik, maka gugurlah kewajiban tersebut terhadap orang tua, sudah selesai gitu. Cuman bukan berarti gak boleh tetap membiayai, tetap kesunahan itu tetap ada, berbentuk sedekah itu tetap ada terus sampai nanti dia punya usaha sendiri gitu. Tapi kalau berbicara tentang hukum wajibnya itu, walaupun ulama beda pendapat, akan tetapi secara yang masyhur adalah sampai hatta balahu, sampai mereka balik gitu ya. Begitu juga dengan seorang anak nanti ketika menafkahi orang tuanya dengan beberapa syarat, mungkin akan disebutkan di penjelasan selanjutnya ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa walaupun seorang anaknya itu beda agama dengan orang tuanya ataupun sebaliknya, orang tua udah bercerai seumpamanya, yang satunya sudah agama lain, satunya sudah agama lain, maka tetap ketika sudah mencukupi syarat, maka kewajiban memberikan nafkah kepada mereka tetap ada, tetap berlaku gitu ya. Fa'ammal waliduna, adapun mereka para orang tua, wa in alau, turun terus ke atas ya, wa in alau dan terus ke atas, apa namanya, kakek nenek, buyut ya, mbah buyut, itu namanya wa in alau, ke atas. Fatajibu nafaqatuhum bisyartain, maka wajib menafkahi mereka dengan dua syarat. Jadi ini dua syarat ini menjadi asbab kewajiban seorang anak memberi nafkah terhadap orang tuanya. Yang pertama al-faqruh atau al-faqrih, sama ya. Kalau al-faqruh jadi khabar, kalau al-faqri jadi badal ya dari syartain. Terserah. Al-faqru lahum, yang pertama adalah fakir, lahum, bagi mereka, tak punya apa-apa ya. Wa huwa adamu qudratim ala malin aw kasbin, yang dimaksud fakir adalah ketidakmampuan mereka ala malin atau kasbin, atas harta dan pekerjaan. Dia tak punya uang untuk yang disimpan, tak punya di bank, nggak ada, pokoknya dia nggak punya apa-apa gitu, dan nggak bisa kerja, dia sudah sepuh, sudah tua, maka bagaimana, siapa yang merawatnya, siapa yang memberi nafkah, memberi makan dan seterusnya? Ya anak-anaknya, wajib bagi anak-anaknya tuh. Anak yang mana yang wajib menafkahi? Semua anak, sumbangan ya, tidak hanya
yang apa cara yang Madura ngepolong saja, tidak hanya yang tinggal serumah saja, anaknya sudah besar, ada 5, ada 3 seumpamanya, cuman orang tua tinggal sama yang anak yang pertama. Jadi kewajiban anak yang pertama seumpamanya begitu, iya secara lahir memang begitu karena dia yang merawatnya, akan tetapi secara hukum anak-anak yang lain juga wajib memberikan nafkah gitu setiap bulan, entah ngirim kepada orang tuanya dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu bentuk kebaktian seorang anak dan salah satu bentuk penghormatan dan kemuliaan anak terhadap orang tuanya. Allah kasih kesempatan dengan cara menafkahi dan merawat mereka. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua atau syarat yang kedua, apa ini? Wazzamanatu awil faqru wal jununu. Yang kedua adalah zamanah. Bukan zamanah ya, zumanah. Gitu. Wazzumanatu awil faqru wal jununu. Lumpuh. Awil faqru atau fakir, wal jununu dan gila. Sebab yang kedua lumpuh, gak bisa apa-apa. Siapa yang merawat? Ya anak lah. Artinya orang tua sedang sakit ini, ya anak yang merawat. Atau fakrul junun, dia fakir dan sekaligus gila seumpamanya, tetap yang merawat yang gak gila. Siapa? Anaknya. Wazzumanatu hiya masdaru zaminar rajul zamanatan. Zumanatan ya. Ada yang bilang zamuna, ada zamina ya di sini. Zumanah atau zamanah itu masdar dari fi'il madhi zamunah atau zaminar rajul. Zumanatan. Zamina yazmanu zumanatan. Artinya lumpuh. Idza hasala lahu afatun, ketika dia sedang sakit ya, afah, kena penyakit ya. Jadi kalau ada seorang kena penyakit, maka dibilang zumana, salah satunya lumpuh lah, koma seumpamanya di rumah sakit. Kemudian fa in qadaru ala amalin aw kasbin lam tajib nafaqatuhum. Kalau mereka semua mampu, punya harta dan bisa bekerja, nggak wajib menafkahi mereka. Menafkahi orang tua itu nggak wajib kalau orang tuanya masih mampu bekerja dan punya uang. Cuman bagi anak yang baik dan anak yang ingin berbakti, walaupun orang tua masih bisa kerja, tentunya mengurangi beban mereka lah gitu. Orang tua saya sudah sepuh, umurnya sudah tua gitu kan. Anaknya sudah besar-besar, walaupun beliau bisa bekerja, masih sehat badannya dan masih bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, baik ibu dan ayahnya, tetapi bagi anak yang sudah dewasa dan dia juga sudah bisa bekerja, tentunya memberilah walaupun sedikit sebagai bentuk kebaktian, berbaktinya anak kepada orang tua. Walaupun kalau orang tua yang baik, orang tua nggak minta apa-apa dari anak, bahkan orang tua akan terus ingin memberi kepada anaknya, walaupun secara status anak lebih kaya daripada orang tua. Tapi bagi orang tua yang baik,
orang tua yang pengertian, tetap orang tua yang ingin terus memberi. Nah, tentunya anak yang baik, anak yang berbakti, anak itu juga harus memberikan yang terbaik dong buat orang tua semampu dia gitu. Walaupun orang tuanya masih bisa, yang petani masih bisa bertani, yang nelayan orang tuanya masih bisa nelayan, yang merantau orang tuanya masih bisa kerja nguli merantau. Ya tentunya untuk mengurangi beban mereka lah. Kapan kita ingin membahagiakan mereka kalau tidak masih dalam hidupnya gitu loh. Kalau sudah meninggal dunia, tentu kebahagiaan mereka lain, tidak dengan cara nafkah, tetapi harus dengan cara mendoakan. Kan demikian. Jadi itu dua syarat yang menjadi syarat wajibnya seorang anak menafkahi orang tuanya. Kira-kira demikian dulu ya. Wa ammal mauludun wa in safalu fatajibu nafaqatuhum 'alal walidain. Kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab.